Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat lantas? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Ketemu lagi bersama kami dalam program NTMC Podcast dengan seorang narasumber yang pastinya menarik. Nah, hari ini kami menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah anggota polisi yang juga merupakan seorang konten kreator. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jarang ada polisi konten kreator gitu ya. Nah, hari ini saya udah bersama dengan Bribda Ananda Raffi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Saya panggil Mas ya, Mas. Good. Baik, Pak. Siap. Mas Raffi udah berapa lama jadi polisi? Sejauh ini jadi polisi sudah 3 tahun 5 bulan, Pak. 3 tahun 5 bulan. Sekarang tuh pangkatnya Bribda ya? Bribda 3 tahun. Kalau dulu 5 Serda. bulan. Oh, dulu Serda. Sekarang tuh Brigadir 2 Bribda. Ya, betul. Oke. Mas Raffi, saya sempat baca. Sebelum kita ketemu nih sempat baca profilnya Mas Raffi. Terus saya sempat scroll juga di Instagram. Mas Raffi ini konten kreator udah berapa lama? Kalau konten kreator sendiri saya udah mulai dari 2013 sejak SMP, Pak. Sejak SMP. Udah senang buat konten di multimedia. Oh, berarti bukan setelah jadi polisi baru jadi konten kreator, enggak? Artinya dari zaman sekolah dulu udah seneng main-main di ini media sosial. Media. Boleh cerita nggak, Mas, awal mulanya? Kenapa sih? Kan ini sesuatu yang nggak nyambung ini, ya? Pengen jadi polisi gitu ya. Biasanya kebanyakan yang pengen jadi polisi itu atlet. Jualan ikan cupang gitu kan. Ini dia nih. Ini dulu, Mas ya? Iya. Ini setelah jadi polisi, Pak. Oh, ini setelah jadi polisi. Ya. Oh, setelah jadi polisi sempat main ikan cupang juga? Sempat jualan juga saya di Jatinegara, Pasar Ikan Hias. Oh, oke. Itu setelah jadi polisi ini juga ya? Ya. Itu yang di Pasar Jatinegara tadi? Betul. Tuh, gimana suka dukanya kalau ngelihat masa-masa itu? Kalau suka dukanya itu saya sempat dijauhin oleh teman-teman karena saya udah nggak pernah nongkrong lagi kan, Pak. Karena di mana circle teman-teman saya ini kan tiap hari, tiap malam nongkrong. Nah, kita yang sudah berbisnis dan berusaha ini bukan berarti kita mau foya-foya. Bukan berarti kita mau hambur-hamburkan uang, tapi kan punya prinsip lebih baik ditabung uangnya untuk menggedekan bisnis ini lagi nantinya. Terus saya sempat dengar juga, sempat baca juga, sempat jual es juga. Jual es saat ini jual es itu sambil jual ikan cupang. Kalau cupang saat ini sudah saya cut semenjak tahun 2022 karena memang jual cupang itu saya cut karena memang udah nggak happening lagi. Karena yang paling happening saya ingat itu 2018 sampai zaman COVID-19. Iya. Nah, sekarang saya beralih alhamdulillah ini ke jualan minuman segar. Kalau kemarin salah satu influencer membrandingnya dengan nama Eskobok sih. Eskobok. Dan ini setelah jadi polisi juga ya, Mas? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah. Oh, jadi Mas Raffi ini polisi iya, konten kreator iya, entrepreneur juga iya, luar biasa, Mas. Jarang-jarang ada polisi kayak Mas Raffi ini. Mas, ini apa sih yang memotivasi jual es kobok ini, Mas? Sebenarnya ini kan brandingan dari salah satu influencer yang nge-review waktu itu, Pak. Nama asli dari es ini adalah es parikesit. Es parikesit. Nah, di mana karena saya saat ini merantau di Tanah Jawa, parikesit ini nama dari salah satu tokoh pewayangan yang dia menjadi anak yatim setelah ibu bapaknya meninggal dibunuh ketika perang. Nah, jadi harapannya juga saya dari 2 cabang yang sudah saya buka ini nantinya saya libatkan Allah dalam bisnis ini. Saya pengen membangun yayasan panti asuhan anak yatim piatu. Amin. Mudah-mudahan, Mas. Kita doain, Mas, semua. Saya rasa teman-teman di sini juga ikut doain kalau memang tujuannya mulia kayak begitu ya. Berarti tadi Eskobok, konten kreator itu saat libur lah ya, ngisi-ngisi waktu buat itu ya. Apalagi, Mas, selain Eskobok, ngisi konten gitu ya, ada kegiatan apa lagi di luar itu? Saat ini juga saya aktif sebagai atlet pencaksilat juga, Pak. Alhamdulillah. Pencaksilat, atlet pencaksilat. Siap. Oke. Aktif di ininya apa namanya? Ada komunitasnya atau? Ada, dan kebetulan di Korlantas sendiri ada komunitas yang disediakan oleh Kasubag SDM kita juga ada dan didukung oleh Bapak Korlantas Polri. Mas Raffi aktif di situ? Aktif, Bapak. Di luar Korlantas silatnya juga aktif? Di luar Korlantas gabung ke teman-teman latihan bareng. Raffi saya sempat lihat juga itu Mas Raffi itu ngomong soal Pak Ambarita ya?
Yes. Dari konten itu saya lihat, nah ini nih, Mas Raffi tuh kayaknya ngefans banget nih sama ini Bang Ambarita. Bang Ambarita ini gitu. Ini gimana ceritanya bisa ngefans? Ya, Polisi ngefans polisi. Bahkan mungkin ya masih baca juga kayak Pak Babin, Bang Jepin iya, Chopper. iya, Tapi iya. kita fokus ke sini dulu di mana Bang Ambarita ya. Bang Ambarita itu saya lihat dari saya sekolah itu, walaupun tayangannya TV malam itu saya pasti selalu nunggu. Oh, Pak Ambarita. Di mana Pak Ambarita ini hadir ke masyarakat, menghimbau dan menolong masyarakat itu suatu hal yang keren bagi saya, Pak. Karena dengan hadirnya Pak Ambarita, kita jadi tahu, oh nggak boleh tawuran, oh jadi terselamatkan, nggak jadi korban begal. Nah, peran Pak Ambarita ini saya lihat sangat menginspirasi, sehingga dia itu menunjukkan tegas tapi tidak kasar. Mas Raffi ini kan di Lantas ya, dari awal awal masuk di Lantas gitu. Dan di Korlantas lagi ya, artinya pusatnya lalu lintas Indonesia. Apa sih pekerjaan seorang polisi lalu lintas itu sebenarnya, Mas? Polisi lalu lintas itu sendiri adalah polisi yang bertugas di bagian lalu lintas pastinya ya Pak ya, Pak. Pastinya gitu. Baik itu ada di pengawalan, di patroli, dan juga turjawali, ada banyak fungsi sebenarnya. Nah, tapi yang paling saat ini Raffi jalani adalah di pengawalan. Kalau Mas Raffi itu sekarang di bidang apa atau di bagian apa nih sekarang di Korlantas? Saat ini saya sedang di bagian pengawalan Pak, di Pengawalan. Subditwal dan PJR. Subditwal dan PJR. Nah di Subditwal dan PJR itu boleh dijelasin nggak Mas Raffi itu sebagai polisi lalu lintas tuh ngapain di Subditwal PJR itu? Baik, tupoksinya untuk Raffi sendiri di WAL adalah melakukan pengawalan suatu objek atau VIP sampai ke tujuan dengan selamat. Dan juga mungkin karena melihat kondisi Jakarta ini macet, bukan berarti kita itu prioritas, tapi setidaknya membantu untuk membuka jalan sedikit aja. Mas Raffi gini, ini kaitannya dengan PJR pengawalan ya, kan di luar itu kalau di jalan seringkali kita lihat ada kendaraan yang mobil pribadi nih, bukan plat dinas gitu ya, pakai rotator, pakai sirine juga kadang itu kita sebagai masyarakat menyikapinya harusnya seperti apa tuh? Kalau kita sendiri kan sudah jelas Pak, sudah ada aturan yang berlaku tentang kendaraan seperti apa yang boleh menggunakan sirine maupun rotator. Nah, tapi kalau bisa ya nanti mengenai hal ini sudah dibahas kok oleh pimpinan bagaimana akan disidak, akan diperiksa, akan dicabut jika memang kelihatan. Tapi paling penting kalau Raffi sendiri sih, jika memang ada mobil pribadi ya Pak, bukan plat dinas, gimana viralin ya. Ada beberapa yang udah viral juga memang kan gitu. Itu paling aman sih ya. Karena tadi nggak Iya, paham. Oke, kita masuk ke dalam penggunaan hazard, Mas. Ini saya paham lah posisinya dan posisinya Mas Raffi. Kita bukan mau ngomong soal kebijakan gitu, tapi ini soal mungkin pemahaman kepada masyarakat. Baru-baru ini ada himbauan dari Korlantas terkait penggunaan hazard di saat hujan gitu ya. Dan ini menyusul kecelakaan yang terjadi di Purwakarta. Dan setelah himbauan itu muncul di masyarakat kita, pro dan kontra nih soal penggunaan hazard. Mungkin Mas Raffi bisa sampein sesuatu gitu, gimana soal penggunaan hazard ini? Penggunaan hazard sendiri seperti apa yang sudah diupload oleh NTMC Korlantas Polri kemarin di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, pasal 121 di situ berbunyi, kalau nggak salah saya ya Pak, penggunaan hazard itu untuk keadaan darurat ketika ingin meminggirkan kendaraan atau sedang ada terjadinya trouble di kendaraan tersebut. Bahkan dilarang ketika hujan, itu tidak diperbolehkan. Oh, hujan justru malah nggak boleh? Nggak diperbolehkan. Ketika hujan ini berkabut, nah kan biasanya hidupin hazard, itu tidak diperbolehkan. Oh, itu nggak boleh ya? Boleh. Wah, kita beberapa kali, saya pribadi gitu ya, ketika misalnya hujan gede di tol gitu kan kabut tuh, gitu. Saya sih enggak, tapi di depan saya gunain hazard gitu. Itu nggak boleh ya sebenarnya? Kalau bisa ya gunakan lampu jauh aja. Lampu jauh. Atau lampu kendaraannya dinyalain. Selama sebulan terakhir di Subditwal di PJR udah
ngawal apa aja Mas, kalau boleh tahu? Terakhir saya itu sempat mengawal di Satgas Capres Cawapres, mengawal Bapak Wakil Presiden RI kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Oh, sempat ngawal Mas Gibran? Sempat. Ketika belum jadi Wapres? Iya. Atau setelah jadi Wapres? Saat Satgas Capres Cawapres waktu itu. Oh, oke. Oke Mas, kita masuk sesi games nih. Wah, sejujurnya saya sendiri pun belum tahu nih gamesnya akan games apa. Gimana teman-teman kreatif, ada games apa nih? Iya, jadi kita akan main game Deep Talk with Bribda Ananda Raffi. Oke. Boleh kita langsung ambil aja. Ya, Mas Raffi ini udah disiapin Mas Raffi. Jadi Mas Raffi katanya disuruh milih ngambil ada sekitar 4 sampai 5. Nanti kita lihat tuh tulisannya apa. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya mudah-mudahan aneh-aneh ya guys ya. Kita aduk dulu, kita aduk. Aduk Mas. Nah, apa ini? Kita buka dulu. 1. Oke. Kalau kamu, kita baca ya. Kalau kamu harus menulis buku tentang kehidupanmu, judul apa yang akan kamu tulis? Apa Mas judulnya? Ini untuk Raffi. Iya, kalau Mas Raffi buat buku, judulnya apa? Penjual cupang jadi polisi. Enggak ini. Tukang bubur deh. Habis cupang terbitlah es koboknya. Boleh tuh Pak, boleh tuh, Habis Pak. cupang terbitlah es kobok gitu Boleh ya. tuh, Pak, boleh. Oh, jadi gitu tadi judulnya apa tadi? Penjual cupang jadi polisi. Oke. Oke, satu lagi Mas. Oke, lagi Mas. Cepat lagi ya Pak. Siap. Ini pertanyaannya kayaknya agak random ini ya. Iya. Kita buka. Red. Kalau Kamu punya crush polisi, saya sarankan. Apa sarannya nih? Waduh, ini mewakili seluruh polisi se-Indonesia. Salah jawab saya digoreng. Saya sarankan kalau ketemu crush polisi, dikenali dengan baik. Ya kan, pilihlah. Nggak pilih juga ya. Agak ngeri pilih kata-katanya. Pokoknya ya nggak semua polisi seperti itu. Pasti akan ada, semoga dipertemukan dengan polisi yang baik juga. Dialog lah ya. Baik, ya. Dialog lah, upaya dialog dan komunikasi secara kekeluargaan. Dimanapun itu tetap dijajakin, dikenalin. Karena dia pekerjaannya apa, menjamin dia baik. Tapi lebih ke individunya. Itu aja sih. Oke. Lagi Mas? Aman kayaknya. Oke, lagi itu 2 ya Pak? Udah 2. Berapa pertanyaan sih Pak? Ada 30 lagi. 30. 3 lagi? Tiga lagi. Aduh. Kita buka lagi. Apa tuh? Menurut kamu, kenapa orang suka menyangkal? Kenapa orang suka menyangkal, Mas? Karena rata-rata kalau saya lihat memang nggak ada orang yang mau disalahkan dan salah sih Pak. Itu manusiawi dan fakta. Ya. Nah, karena saya juga dulu ketika ditilang saya juga nyangkal, wah polisi. Ini padahal saya bonceng 3 Pak di kota. Iya, Tapi saya tetap membela diri gitu. Kalau ada bahasa gitu, gimana bilangnya? Yang kalah berbicara gitu. Oke. Nah, yang diam, yang menang diam. Artinya tetap orang tuh nggak mau disalahkan ya. Nggak mau disalahkan. Ya, tapi semoga kita menjadi orang yang selalu dibukakan hatinya oleh Allah. Amin. Orang yang memiliki jiwa yang lebih terbuka lagi. Amin. Oke, kita lanjut lagi Mas. Ya? Sekitar 20 lagi Mas. Aduh, 20 lagi. Oke, kita buka ya. Ya. Ini udah tadi. Oh, kebalik. Apa arti cinta sejatimu? Waduh. Cinta sejati. Lagunya ada itu. Ada perba-perba-peran kayaknya nih ya. Arti cinta sejati, Mas. Bagi saya itu adalah yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita, itu paling pertama Pak. Cinta sejati bagi saya adalah dia yang bisa menjaga hubungannya juga dengan Tuhannya. Nah, maka ketika dia sudah bisa menjaga hubungannya dengan Tuhannya, maka hubungan dengan kita sebagai manusia dan pasangan juga pasti akan terjaga dan harmonis pastinya. Itu cinta sejati saya. Oke. Cinta Jadi satu lagi ya. sejati. Aduh, ini jelas nih harus akan pernah mati. Ada lagunya kan?
Yang nyanyi Ari Lasso kalau nggak salah, apa Ari Tonang. Oh, kebalik. Terakhir guys, Apa tuh? mata pelajaran yang paling saya suka dan paling nggak saya suka adalah Saya tahu nih yang paling suka. apa itu Pak? Baris berbaris. Polisi kan, baris Oh, ini berbaris. pelajaran di polisi atau di akademi sekolah? Apapun itulah, yang paling disuka dan paling tidak disuka. Kalau di kepolisian itu saya paling suka pelajaran menembak. Nembak. Di polisi nih. Di polisi Pak, karena kayak ya seru sih. Seru Kita lah ya. nembak, kita kan ngelatih kita jaman mata. Kalau di akademi sekolah dulu bahasa Tapi Inggris. kalau nembak itu kayaknya nggak cuma Mas Raffi, semua cowok suka nembak. Saya juga sampai sekarang masih suka nembak. Oke Mas, lanjut. Yang tidak disuka. Maksud Pak. Yang tidak disuka. Yang saya sukai di akademis bahasa Inggris, karena mama alhamdulillah guru bahasa Inggris. Nggak suka. Yang suka. Oh, yang suka. Yang nggak disuka Yang nggak disuka fisika. ada berhitungnya. Bukan berhitung karena ribet sih Pak. Ribet ya. Untung tes masuk polisi nggak ada fisika. Berarti Mas Raffi SMA-nya dulu IPS. IPA malah Pak. IPA, tapi nggak suka fisika. Enggak. Makanya jadi polisi. Oke Mas Raffi, oke makasih. Ini udah ya, udah 5 ya. Mas Raffi, makasih banyak udah mau ngobrol, udah mau sharing kita. Saya pikir tadi ada banyak sekali poin yang menjadi apa ya, masukan, inspirasi, motivasi juga buat sahabat lantas yang menyaksikan ini. Saya dan teman-teman kreatif mendoakan semoga Mas Raffi karirnya semakin bagus di polisi. Amin. Usaha es koboknya tadi terus berjalan. Saya tadi sempat bilang mau buka lagi, nambah 1 lagi gitu ya. Mudah-mudahan, dan yang paling penting juga mimpinya tadi lewat usaha-usaha yang dibangun, pengen bangun yayasan panti asuhan, mudah-mudahan diaminkan. Kami semua ikut mendoakan kalau memang itu hal positif. Terima kasih sekali lagi Mas, sehat selalu, sukses terus. Oke sahabat lantas dimanapun berada, itu tadi obrolan kami bersama seorang anggota polisi berpangkat Bribda, Ananda Raffi, yang bisa menjadi inspirasi maupun motivasi sahabat lantas dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan program NTMC Podcast. Saksikan terus program ini, tentu saja kami akan ngobrol dan bincang-bincang dengan narasumber menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.